minggu ke-6. Jadi pleno tutorial hari ini digeser ke Senin ya, karena untuk narasumbernya dari mikro dan parasit kita rencanakan di hari Senin. Mudah-mudahan nggak ada perubahan lagi. Kemudian untuk pleno ini berarti mikro 4 ya. Untuk pleno tugas mikrobiologi di hari Senin jam 7. Kemudian jadi di sini pleno 4 dan 9. Mikro 4 dan 9. Kemudian di sini pleno tutorial. Kemudian di jam satunya kita baru praktikum ya. Praktikumnya dibagi 3 kelompok saja. Nanti minta tolong PJ-nya ya. Jadi praktikum kedua itu melakukan pewarnaan gram secara mandiri, dibagi menjadi 3 gelombang. Satu gelombangnya cukup 50 menit kan. Karena kalian kan sudah belajar teorinya, besok hanya berlatih saja untuk sebelum ujian. Jadi satu gelombang mendapat kesempatan 50 menit untuk berlatih. Ya. Oke, kemudian di hari Selasa ada mata kuliah BCM, saya sudah konfirmasi dengan dosen yang akan memberikan di tanggal tersebut untuk geser ke hari Jumat. Ya, jadi Jumat kan ada kosong ya di jadwal awal kita. Jadi mata kuliah BCM yang Selasa geser ke Jumat. Jadi ada 2 kali BCM. Ini di sini Dokter Diana yang jadwal di Selasa sudah saya konfirmasi oke untuk geser supaya kita materinya bisa selesai sehingga di sini udah nggak ada lagi materi ya. Gitu. Jadi di Rabu udah nggak ada materi karena kita udah persiapan untuk CBT. Sehingga hari Kamis ini udah habis blok basic patologi. Ya, Jumat sudah selesai. Itu ya untuk revisi jadwal. Oke, mudah-mudahan kalian nggak ada kesulitan ya untuk mengikuti walaupun cukup padat bloknya. Nah, itu kemudian saya langsung ke materi ya. Oh ya, mohon maaf ya tadinya saya sudah semangat mau hadir offline tapi ini anak saya yang kecil sakit jadi nggak bisa berangkat pagi-pagi. Masih harus diurusin dulu pagi-pagi. Ya. Oke ya, tentang bakteri anaerob. Ini saya ambil sumbernya dari buku Murray. Kalian udah punya belum e-booknya? Kalau belum nanti saya berikan ya. Saya juga dapatnya gratis. E-book tentang medical mikrobiologi ya, mikrobiologi kedokteran. Nah, kita paparkan. Jadi memang kurikulum kalian ini agak berbeda dengan kurikulum angkatan sebelumnya. Jadi terkait ilmu basic ya, preklinik itu diberikan dalam jumlah cukup ya, cukup dan diberikan pemahaman itu sebelum memasuki blok klinis ya. Sehingga kemarin di semester 1 2 ada anatomi fisiologi yang harusnya sudah hatam, ya, sudah selesai. Paham anatomi, fisiologi, histologi, biokimianya dari sistem organ sehingga nanti ketika di blok klinis kalian tidak direview lagi dari dosen-dosen tidak ada materi review ya dari anatomi dan seterusnya karena diharapkan sudah selesai gitu ya sehingga bisa fokus ke penyakit itu yang perbedaannya ya sehingga kalau di blok sebelumnya itu dalam blok-blok klinis mulai semester 3 itu masih ada anatomi fisiologi dipelajari bersamaan tapi kalau sekarang udah selesai gitu ya sehingga nanti kalian diharapkan fokus kepada penyakit-penyakit dengan tetap memperhatikan basic ilmunya ya. Termasuk juga materi mikroparasit, ini blok baru ya, blok basic patologi ini adalah kalau sebelumnya itu ketika bahas penyakit baru kita bahas lah bakterinya apa, parasitnya apa, bagaimana
inflamasinya misalnya ya. Tapi sekarang ditambahkan blok ini, harapannya kalian sebelum bahas penyakit sudah terpapar bakteri itu ada apa aja sih, virus itu ada apa aja, fungi ada apa aja, parasit ada apa saja. Sehingga nanti ketika membahas penyakit kalian sudah pernah mendengar paling tidak ya, bukan pengetahuan awal lagi gitu ya. Jadi nanti ketika membahas penyakit mungkin masih ada ilmu yang terkait dengan paraklinik ya, PAPK, mikroparasit ya, ilmu-ilmu praklinik masih tetap diberikan, tapi udah fokus kepada bagaimana patogenesisnya dalam penyakit tersebut. Seperti itu. Maka materi blok basic patologi ini adalah untuk memaparkan kalian gambaran tentang infeksi, gambaran tentang patologi itu seperti apa. Gitu ya, sehingga nanti ketika udah dapat penyakitnya kalian udah punya gambaran yang lebih lengkap. Gitu ya. Ketika paling tidak udah pernah dengar, oh ada bakteri anaerob tuh ini. Oh ini penyakitnya ini, bakterinya yang ini gitu ya. Jadi nanti ketika sudah masuk di blok klinis, bidang ilmu mikro, parasit, PAPK itu mengiringi saja gitu ya. Jadi bukan pengetahuan yang baru lagi. Itu ya. Jadi bagaimana kalian harus paham. Sehingga gimana caranya bakterinya banyak banget, virusnya banyak banget gitu ya. Jamurnya juga banyak banget. Nah, maka dalam kuliah saya memberikannya secara apa ya, simpul-simpulnya aja gitu ya, nggak secara detailnya, karena kalau secara detail memang tidak mungkin untuk kalian pelajari dalam satu blok, apalagi mikro hanya dalam 1 minggu gitu ya. Tetapi paling tidak kalian paham konsep-konsep dasarnya. Itu yang coba saya berikan dalam kuliah mikro yang saya sampaikan ya. Oke, ini termasuk ini materi yang sekarang adalah tentang bakteri anaerob ya. Ini referensinya nanti kalau kalian butuh bisa saya kirimkan file ya PDF-nya. Sebenarnya banyak yang bisa kalian jadikan sumber ya, Jawets boleh gitu ya. Tapi tergantung apa ya, tergantung hobi kita ya, sukanya kita itu membaca buku yang model seperti apa gitu ya. Karena akan sama aja. Nah, oke ya, ini karakteristik dari anaerob. Namanya anaerob, berarti bakteri ini kemarin sudah saya jelaskan ya, bakteri ini nggak butuh oksigen, nggak boleh ada oksigen ya. Jadi kondisinya harus anaerob, kondisinya tanpa minimal sekali oksigen untuk pertumbuhannya. Ya, kenapa? Karena anaerob ini nggak punya enzim sitokrom ya. Sitokrom oksidase ya, yang dimana sitokrom itu yang berperan untuk mengambil oksigen dalam rangka pembuatan dalam rangka menghasilkan energi ya, dalam reaksi untuk menghasilkan energi seperti itu. Maka nggak bisa kalau ada oksigennya, malah tidak bisa tumbuh gitu ya, tidak bisa ideal untuk kondisi pertumbuhannya. Itu anaerob ya. Jadi bakteri anaerob berarti survive-nya bakteri ini akan menginfeksi di lokasi-lokasi organ tubuh kita yang anaerob gitu ya. Jadi coba bayang, kalau di permukaan kulit kira-kira anaerob nggak kan? Nah, di permukaan kulit itu masih anaerob, berarti infeksinya, sifat infeksi anaerobnya adalah infeksi yang bagian kondisi dari organ tubuh kita yang anaerob, yaitu dari bagian-bagian dari dalam ya, bagian dalam tubuh kita, sehingga jadi infeksi itu pada bagian dalam tubuh ya. Jadi nggak di permukaan. Jadi kalau ada infeksi yang sifatnya di sub ya, apakah itu di biasanya udah di sub udah nggak di mukosa ya, udah di submukosa, sudah di otot gitu ya, atau jaringan ikat. Nah, itu kita udah curiga ini anaerob gitu ya. Kemudian ini karakteristiknya. Kan kita dokter, kita bukan ketemu bakterinya di awal, tapi kita ketemu penyakit ya. Itu yang membedakan, jangan kebalik ya. Kalau orang biologi ketemu bakterinya gitu ya, mereka ketemu bakteri, belajar dari bakterinya. Nah, kita akan belajar dari penyakitnya, kita akan ketemu kasus penyakit. Maka kita harus paham ilmu tentang bakterinya, tentang mikroorganismenya. Gitu ya. Maka kita harus tahu nih anaerob ini kira-kira yang seperti apa gitu. Infeksi yang seperti apa yang kita akan menduga ini penyebabnya adalah anaerob bakterinya. Bakteri golongan anaerob. Ya, ini adalah beberapa karakteristik. Ya, mungkin ada yang lebih banyak ya, tapi ini gambaran gampangnya aja ya.
singkatnya aja. Jadi yang pertama, karakteristik infeksi anaerob itu ada bau biasanya ya, ada bau pada lokasi infeksinya. Eh, jadi kalau itu luka, lukanya sampai berbau, tapi nggak hanya berbau, ada abses, kemudian terbentuk gas gitu ya. Jadi bentuknya abses di bagian dalam tubuh, gitu ya. Ketika abses itu muncul, ya kan abses itu di dalam. Tetapi kan abses itu karena besar, banyak berkembang, bisa kemudian sampai keluar gitu ya. Maka itu abses yang dihasilkan itu berbau, gitu ya. Nah, kemudian terbentuk gas atau kita sering sebutnya krepitasi. Ya, krepitasi nanti saya berikan gambarnya di textbooknya ya nanti. Krepitasi. Kemudian infeksinya biasanya polimikrobial, jadi nggak hanya satu. Jadi nggak hanya anaerob aja, biasanya campuran ya. Anaerob, aerob itu menginfeksi pada lokasi yang sama. Tadi bakterinya ketika dikultur ya, kultur ditanam di media agar gitu ya, itu kok nggak tumbuh di kondisi biasa gitu kan. Kan kalau standarnya defaultnya itu kultur itu biasanya kondisi aerob gitu ya pada umumnya, karena sebagian besar yang lebih banyak menginfeksi itu aerob. Tapi ketika dikultur pada kondisi yang biasa yang aerob itu nggak tumbuh gitu ya, baru anaerob. Karena memang eh, ketika jadi banyak juga ini, walaupun di sini disebutkan karakteristik, tapi ada juga anaerob itu yang nggak khas gitu ya, sehingga ketika masuk ke lab nggak, tidak ada ya, kan lab juga tergantung diagnosis dokter. Kita sebagai dokter akan merujuk pasien ke lab untuk periksa. Kalau diperiksa kita itu di diagnosis kita itu nggak ada kata anaerob, suspek anaerob misalnya, atau suspek infeksi yang itu disebabkan anaerob, mungkin di lab pun tidak akan mengerjakan kultur untuk menumbuhkan bakteri anaerob. Seperti itu ya. Karena itu, jadi beberapa kalau walaupun ini udah ada karakternya, tapi ada juga bakteri, infeksi anaerob itu yang tidak khas. Ya, nanti kalian akan pelajari nanti ketika ketemu penyakit-penyakitnya. Nah, kemudian curiga yang lain ya, curiga di lab loh, ini kok nggak tumbuh di kondisi di kultur kok nggak ada. Waduh, jangan-jangan ini anaerob gitu. Kemudian kegagalan respon terhadap antibiotik yang biasa digunakan. Nah, kalau dokternya salah diagnosis, diagnosisnya nggak ke arah anaerob, kan diberi antibiotik yang biasa karena antibiotiknya berbeda aerob anaerob. Kok nggak sembuh? Waduh, jangan-jangan ini infeksinya anaerob gitu ya. Kemudian beberapa infeksi dari gigitan hewan ini kita curigai adalah anaerob. Ya, kemarin saya sudah cerita ya tentang tetanus gitu ya. Ya, seperti itu karena habitatnya memang ada di tanah, Clostridium nanti ada di sini ya, kita pelajari. Nah, ini pemeriksaan labnya seperti apa untuk bakteri anaerob. Jadi spesimennya dibutuhkan dalam jumlah banyak, dan kalau itu pus atau cairan tubuh diambil langsung dari vokal infeksi. Jadi kalau jadi di lokasi itulah langsung diambil gitu ya. Jadi kalaupun itu misalnya luka dalam, ya apa namanya, harus bisa akses langsung ke absesnya gitu ya, atau ke cairan tubuh di mana infeksi itu terjadi. Biasanya anaerob ini seringkali dokter tuh akan gampang kalau udah muncul ke permukaan gitu ya. Jadi misalnya sudah sampai absesnya itu sampai ke permukaan gitu. Cuma kalau yang masih murni di dalam, misalnya sinusitis, ya di dalam sinus atau di dalam kafum torak, kafum abdomen, itu jarang kita sampai ke anaerob gitu ya. Tapi mudah-mudahan kalian sudah belajar ini, nanti kalian akan lebih sensitif lagi melihat pasien infeksi gitu ya. Nah, kemudian spesimen harus segera dibawa ke lab supaya nggak terpapar oksigen, karena kalau terpapar oksigen ambil sampel kan mau dibawa ke lab. Nah, ini harus segera. Karena ketika dalam perjalanan itu lama terpapar oksigen ya udah berkurang anaerobnya. Karena kan kita berharap kita ambil spesimen ini ada bakterinya kan. Nah, bakteri ini akan kita buktikan di lab. Nah, jangan sampai ketika perjalanan dalam transportnya itu ternyata bakterinya udah mati gitu ya. Jadi kita nggak bisa membuktikannya di lab. Kemudian menggunakan media transport khusus tadi supaya untuk menghindari ini. Jadi dalam transportnya dari tempat pengambilan atau dari rumah sakit ke lab itu media transport khusus. Atau jika memungkinkan memang diambilnya di lab, itu mungkin kasus-kasus yang ringan. Tapi kalau kasus yang berat yang misalnya dari operasi gitu ya,
dilakukan pembersihan debris demen gitu ya oleh dokter bedah atau dokter umum gitu ya dalam lukanya, kan nggak mungkin disuruh pergi ke lab gitu ya. Berarti kita di situ saat membersihkan luka itu kita mengambil spesimen. Nah, itu yang harus hati-hati ketika transportnya ya. Pemeriksaannya biasa ya, pewarnaan gram sama, gambaran gramnya nanti akan kelihatan sama gitu ya, gram positif, gram negatif ya, merah atau ungu gitu ya. Tapi nanti yang membedakan adalah hasil kulturnya, uji biokimianya. Nah, ini infeksinya tadi saya sebutkan biasanya polimikrobial gitu ya, nggak sendirian sebagai penyebab infeksi. Nah, dalam kultur harus hati-hati, dijaga agar jangan sampai justru bakteri aerobnya yang overgrowth gitu ya, sehingga anaerobnya tidak muncul sehingga kita salah dalam diagnosis ya. Nah, ini terapi yang membedakan. Kalau anaerob maka nggak cukup antibiotik aja, karena tadi anaerob infeksinya dalam biasanya akan terbentuk abses, maka abses itu harus dilakukan pembersihan dulu, drainase dulu ya, dan ditambah dengan terapi. Jadi nggak cukup hanya kasih antibiotik aja, karena sumbernya infeksi ada di situ ya, bakterinya masih ada di situ ya. Ini terapi. Nah, ini kita tentang tipe anaerob. Nah, ya. Jadi tipe anaerob itu ada yang disebut kemarin saya sebut ya, ada istilah obligat, ada fakultatif ya, istilah obligat dan fakultatif. Obligat itu harus, fakultatif tuh masih bisa, masih 50-50 lah, artinya nggak harus gitu ya. Jadi disebut anaerob obligat berarti bakteri tersebut tidak dapat survive pada dan bereplikasi pada adanya oksigen. Benar-benar nggak ada, harus kondisinya. Itu obligat. Sementara yang fakultatif, ya, anaerob tapi sifatnya fakultatif. Bakteri ini dapat survive pada kondisi anaerob ya, tanpa aerob, tetapi bisa juga ya menggunakan oksigen ini untuk pertumbuhannya. Jadi kondisi aerob juga masih bisa untuk replikasi. Nah, ada istilah aerotoleran. Yang paling sering dipakai dua ini, obligat sama fakultatif. Ya, yang aerotoleran ini istilah tambahan ya, kadang ada yang pakai, ada yang enggak. Nah, ketika ada dipakai istilah anaerobik, kalau biasanya kalau ini nyebutnya obligat anaerob, fakultatif anaerob. Kalau ini nyebutnya bakteri aerotoleran gitu ya. Anaerobnya biasanya nggak diikutkan. Jadi bakteri itu nggak bisa pakai oksigen untuk pertumbuhannya, tetapi nggak membahayakan oksigen itu, gitu ya. Nggak sampai kemudian kalau ada oksigen nggak tumbuh, nggak sampai seperti itu. Ya, jadi di bawahnya sedikit obligat, gitu ya. Jadi kalau ini ya, dari adanya oksigen obligat, aerotoleran, fakultatif. Itu ya grade-nya. Ini ya tipe-tipe yang disebut pertumbuhan anaerob. Nah, kemudian anaerob, bakteri anaerob itu klasifikasinya ada beberapa cara ya, beberapa sudut kita melihatnya. Berdasarkan menghasil spora atau tidak menghasil spora. Gitu ya. Jadi ini udah punya karakter anaerob. Nah, anaerob ini ada yang penghasil spora, ada yang tidak. Ya, dan bakteri yang penghasil spora ini biasanya yang lebih berbahaya, yang di bawah. Penghasil spora anaerob, menghasil spora. Kemarin saya sudah cerita ya, sporanya saja itu kalau ada, spora itu punya sifat bertahan pada kondisi ekstrim. Ya, kalau bakteri butuh kondisi khusus untuk pertumbuhannya, nah kalau spora itu kondisi ekstrim masih bisa bertahan. Nah, bakteri-bakteri yang penghasil spora ini, sporanya saja itu ketika bertahan dan spora itu ketemu dengan kondisi lingkungan yang menguntungkan, spora ini akan berkembang menjadi bakteri vegetatif, bakteri gitu ya. Jadi spora bisa jadi bakterinya. Gitu kan? Artinya bahwa sporanya aja berbahaya gitu ya. Itu yang menyebabkan bakteri ini lebih tahan pada kondisi-kondisi yang ekstrim. Tadi ya, sehingga Clostridium tetani dikaitkan dengan luka kotor karena sporanya bisa bertahan di tanah. Gitu ya. Nah, yang menghasil spora ini dari Clostridium. Clostridium itu ada tetani, perfringens, botulinum. Ini adalah bakteri, nggak hanya ini ya bakteri itu, tapi ini yang sering menyebabkan penyakit, bakteri patogen pada manusia yang disebut di sini. Kalau spesiesnya lebih banyak lagi gitu ya. Tapi ini yang sebagai penyebab penyakit yang sering dijumpai pada manusia.
ya. Sifatnya Clostridium ini menghasilkan spora dan gramnya gram positif. Nah, ya batang gram positif, ya batang gram positif menghasilkan spora. Ya, nah sementara yang tidak menghasilkan spora ini ada batang, ada kokus. Batangnya ada gram positif, gram negatif. Kokusnya ada gram positif, gram negatif. Ya, maka kalau kita di gram, ya kalian kalau pewarnaan gram itu interpretasinya satu bentuknya, formasinya batang, kokus, ya. Yang kedua gramnya, gram positif atau gram negatif. Yang ketiga formasinya. Formasinya itu apakah tunggal sendiri-sendiri atau berdua-berdua, ya, atau yang membentuk rantai gitu ya. Jadi seperti itu disebut formasi. Nah, ini adalah bakterinya, ada Bacteroides, Fuso, Actinomyces, Lactobacillus, Peptos Repto, Acidomycoccus gitu ya. Ini bakterinya ya, klasifikasinya. Jadi nanti kalau dengar Clostridium, oh Clostridium itu anaerob dan menghasilkan spora. Jadi Clostridium itu infeksinya akan di tempat yang dalam gitu ya, dari organ tubuh kita, dan spora. Nah, harus hati-hati dengan sporanya. Ini klasifikasi yang lain ya. Jadi saya bilang tadi dari sudut pandang yang berbeda ya. Yang di sini masih sama ya. Kalau ini tadi berdasarkan sporanya, ada yang menghasilkan spora itu cuma satu Clostridium, ada yang tidak menghasilkan spora, ada gram positif, gram negatif. Nah, ini kalau mau lihat dari bentuknya. Lihat ya, lihat dari bentuknya. Ketika di gram, di pewarnaan, loh ini basil, oh ini kokus, dilihat lagi, oh basil gram positif, basil gram positif. Coba kita lihat, ada apa saja basil. Maka kemungkinannya ini. Ini kalau kita berangkat dari pewarnaan gram, ya. Jadi di pewarnaan gram kita akan lihat kokus atau basil, gramnya positif atau negatif, maka kecurigaan kita akan ke sini. Oh gram positif, basil gram positif, oh kemungkinan ini nih. Untuk tahu yang mana, dilanjutkan dengan uji biokimia, gitu ya, kultur uji biokimia. Begitu juga ini. Kokus gram positif, oh jangan-jangan ini, gitu ya. Ini infeksinya dan penyakitnya. Dari ini yang non spora, ya, non spora. Kita lihat tadi infeksinya itu di organ yang dalam, gitu ya. Apakah iya, gitu ya. Nih, Propionibacterium. Propionibacterium itu penyebab akne ya. Propionibacterium spesies kalau yang menyebab akne itu Propionibacterium acne ya, itu penyebab akne atau jerawat. Jadi kalau kita lihat jerawat kan kelihatan tuh di kulit, iya. Tapi kalau kita lihat lagi nanti patogenesisnya, terjadinya itu infeksi, itu letaknya di bawah ya. Jadi di apa namanya di kantong sebaseanya ya, jadi tempat lemak glandula sebaseanya itu awal mula tempat terjadinya propioni. Dan tadi satu karakter yang saya belum tambahkan ya, sifat infeksi anaerob. Kalau anaerob itu adalah suatu bakteri flora normal, kalian udah belajar ya flora normal ya dengan dokter ini. Flora yang habitatnya memang di tubuh kita gitu ya. Flora normal, memang habitatnya tumbuhnya berada di tubuh kita, habitat asalnya. Jadi sebagai penghuni ya, itu kalau itu adalah bakteri-bakteri anaerob ini adalah bakteri yang flora normal, maka lokasi infeksi itu tidak jauh dari tempat habitatnya. Jadi misalnya Propionibacterium acne ini memang di kulit ya. Jadi di daerah dermis epidermis itu lokasi tempat habitatnya. Jadi sebagai flora normal. Maka ketika menyebabkan infeksi, infeksinya di situ, akne, nggak akan ke tempat-tempat lain gitu ya. Nggak akan sampai ke organ yang jauh-jauh gitu ya. Yang berikutnya nih Mobiluncus ya, sama ya, Lactobacillus ya. Ini adalah flora yang ada di vagina ya, vagina. Ini Lactobacillus banyak ya spesiesnya ya. Ada Lactobacillus yang memang flora normal vagina, ada nanti Lactobacillus yang ini ya, yang digunakan di produk makanan itu juga ada Lactobacillus macam-macam. Nah, untuk Lactobacillus yang flora normal ini maka akan nggak jauh dari tempatnya, ya. Misalnya tadi yang di vagina itu akan menyebabkan vaginosis.
dan seterusnya. Kemudian dan seterusnya ya. Kemudian ini infeksinya infeksi dalam-dalam semua nih. Endokarditis. Kemudian ini actinomycosis di dalam, di torak, abdomen, pelvis ya. Kemudian Bacteroides fragilis ini di soft tissue kan, jaringan lunak di dalam ya, di submukosa, di mana di situ ada jaringan ya, ada muskulus ya, otot dan jaringan ikat. Kemudian ini Bacteroides lainnya, intraabdominal infeksi, Fusobacterium ya, ini di kepala leher ya, bagian dalam ya, Prevotella ya, di infeksi-infeksi ginekologi ya. Ini infeksi yang contoh infeksi menunjukkan bahwa yaitu di dalam organnya, nggak ada yang di permukaan kulit gitu ya. Nah, ini juga sama ya. Jadi ini dari Clostridium, di sini Clostridiumnya ya. Kalau ini tadi dari penyakitnya, ini kita lihat sifatnya, kemudian toksin yang dihasilkan, sumbernya, di mana habitat ya, sumber ini bacanya habitatnya, ini penyakitnya ya. Jadi saya nggak mau ngasih yang narasi panjang-panjang gitu ya, saya ingin kalian punya pola dulu gitu ya, punya konsep bahwa ini anaerob, sifatnya seperti apa, bakterinya itu apa aja, nah dari mana gitu ya, sumbernya, habitatnya, penyakitnya apa ya. Mudah-mudahan kalian cocok juga itu dengan model saya ya. Jadi kita bacanya dari tabel-tabel, diagram-diagram saja daripada kalimat yang, sehingga kalian mudah melihat bedanya, mudah melihat samanya. Nah, ini penyakitnya tapi di compare sama yang lainnya. Jadi kemarin saya sudah cerita ya, mungkin Dokter Umi di patogenesis infeksi bakteri, Dokter Umi ya. Ya, saya kenapa di sini ada toksin. Jadi kemarin saya sudah sebutkan bakteri itu bisa menyebabkan penyakit ya karena dua hal. Ya, yang pertama karena si struktur bakterinya yang kemarin saya sudah jelaskan. Ya, jadi bakteri menyebabkan penyakit atau yang kita sebut dengan kemarin saya sudah kenalkan istilah faktor virulen. Faktor virulen itu kan sesuatu yang dimiliki atau dihasilkan oleh mikroorganisme yang bisa menyebabkan penyakit, yang berperan pada patogenesis penyakitnya. Itu namanya faktor virulen. Ya, tolong perhatikan ya. Nah, bakteri ini, faktor virulennya bakteri itu ada dua. Yang pertama karena strukturnya, ya strukturnya. Misalnya nih kemarin saya sudah cerita ada kapsul, ada flagel. Misalnya di sini juga ditambah ya fitur ya. Fitur ini berarti struktur ya. Fitur ini struktur. Kapsul. Ya, punya kapsul. Ya, bakteri ini punya kapsul. Ini berperan dalam penyakitnya. Yang kedua, faktor virulen bakteri itu selain strukturnya, ya kapsul, flagel, dinding sel kemarin. Yang kedua adalah sesuatu yang dihasilkan berupa enzim atau toksin. Jadi bakteri itu bisa menghasilkan enzim atau toksin. Ya, ya. Jadi tolong dicatat ya, enzim atau toksin. Oke, nah enzim atau toksin. Ya. Toksin sendiri, gitu ya. Toksin sendiri itu ada dua jenis, endotoksin, eksotoksin. Ya, endotoksin, eksotoksin. Endotoksin itu, ya kemarin saya sudah jelaskan waktu membahas strukturnya. Endotoksin itu sama dengan struktur dari lipopolisakarida atau outer membran yang dimiliki oleh bakteri gram negatif, gitu ya. Jadi walaupun disebut toksin itu adalah sesuatu yang dihasilkan, tapi kalau bicara endotoksin, endotoksin itu sebenarnya adalah sama dengan struktur dari bakteri gram negatif, yaitu bagian lipopolisacaridanya. Oke, paham ya? Nah, toksin yang kedua ada eksotoksin. Eksotoksin itu memang dihasilkan, bukan dari bagian dari struktur bakteri. Ya, itu toksin. Nah, tadi ada toksin, ada enzim. Nah, enzim ini macam-macam nanti ya. Nanti mungkin kalau pas ketemu saya jelaskan ada enzim. Nah, enzim inilah yang berperan. Kemarin juga sudah sempat saya singgung dikit. Ada enzim invasin sehingga bakteri itu punya kemampuan untuk invasi lebih jauh ke organ gitu ya. Ada enzim misalnya
hemolisin gitu ya. Itu akan menyebabkan hemolisis pada sel hostnya gitu ya. Paham ya? Ya, paham, harus paham. Nah, jadi ini, jadi kita lihatnya fitur dari anaerob. Saya ini dulu ya. Bisa pakai pointer ya. Ini biar nunjuknya lebih enak kita pakai pointer. Nah, kita ke sini dulu ke gram positif ya. Gram positif ini ada maaf bukan gram positif maksud saya, yang menghasilkan spora. Ya, yang menghasilkan spora itu ternyata sifatnya adalah tadi ya, itu adalah gram positif. Ya, yang menghasilkan spora kalau kita lihat gramnya gram positif. Cuma ya yang menghasilkan spora cuma ini, Clostridium. Ya. Nah, ini Clostridium yang banyak menyebabkan penyakit. Jadi ingat ya, bakteri itu nggak cuma ini ya. Nanti kalau ketemu orang biologi itu akan nemu bakteri yang namanya belum pernah kita dengar dan banyak. Nah, itu karena memang ya makhluk hidup ya. Clostridium ini kan bakteri makhluk hidup. Banyak sekali namanya. Cuma yang kita pelajari di kedokteran itu yang menyebabkan penyakit. Ya, jadi nanti jangan berantem sama teman biologi. Kok ada bakteri itu sih saya nggak pernah dengar misalnya itu. Kita yang kita paparkan di textbook itu memang hanya yang patogen pada manusia. Ya. Nah, kita lihat ini Clostridium. Ada perfringens, ya. Kemudian ada tetani, ada botulinum, ada difisil. Ya, nanti akan ketemu penyakitnya ketika terkait dengan organnya. Nah, ya mungkin nanti Clostridium perfringens ketika di blok infeksi tropis mungkin ya, atau di blok gastro, nanti di tetani itu akan ketemu di blok DMS gitu ya. Nah, tapi sekarang kita lihat dari sisi bakterinya ya. Nah, ini dari penghasil anaerob menghasil spora, yaitu Clostridium. Ini semua menghasil spora kan. Nah, bakteri Clostridium ini semua menghasilkan toksin. Jadi kita bayangkan ya, bakteri itu udah hebat gitu ya, sporanya aja itu udah berbahaya gitu ya. Nah, kemudian ternyata bakteri-bakteri ini juga menghasilkan toksin. Itu sebagai faktor virulennya. Jadi faktor virulennya punya spora. Faktor virulen lainnya menghasilkan toksin. Nah, kita lihat di sini toksinnya. Toksin itu biasanya akan diberi nama sesuai dengan lokasi atau diberi nama sesuai dengan gejalanya. Gitu ya. Itu nama-nama toksin ya, pemberian nama toksin. Tapi ada juga yang kita nggak bisa tebak ini toksin apa gitu ya. Nah, di sini Clostridium perfringens. Kita lihat dulu ya, ada Clostridium perfringens menghasilkan toksin. Alpha toksin, theta toksin, enterotoksin. Kita lihat dari namanya. Entero berarti toksin ini kerjanya di entero ya, di saluran pencernaan. Ya, saluran pencernaan. Dan kita lihat nih, kenapa? Karena memang sumbernya itu ada di sini ya. Bisa ada di saluran pencernaan, bisa juga ada di lingkungan. Nah, sehingga Clostridium perfringens ini pencernaan harusnya ini dong apa gejalanya yang saluran pencernaan dong, yang diare-diare. Ternyata enggak. Clostridium perfringens ini gejalanya banyak yang gas di kulit ya, di mukosa dan di kulit. Selulitis, gas gangren. Jadi selulit ya. Jadi kalau selulitis itu udah di bawah, udah di submukosa. Gas gangren. Jadi gas gangren itu adalah suatu kematian jaringan, nekrosis gitu ya. Gangren itu kan udah kelanjutan ya. Kalian di PA udah belajar ya. Gangren itu grade-nya setelah inflamasi dan seterusnya gitu ya, ulkus dan seterusnya, abses gitu ya. Nekrosis, gangren ya, kematian jaringan. Nih, penyakit yang disebabkan oleh Clostridium perfringens. Ya, diapalin aja dulu. Kemudian tetani, gampang. Clostridium tetani, nama toksinnya tetanus plasmin, menghasilkannya tetanus, penyakitnya. Ya, penyakitnya tetanus, kejang ya. Nah, kemudian Clostridium botulinum, nama toksinnya botulinum, toksin botulinum. Kemudian gejalanya botulism. Ya, botulism itu suatu keracunan makanan ya. Keracunan makanan akibat Clostridiumnya namanya botulism, ya, intoksikasi. Kemudian yang berikutnya ada defisil. Defisil ini enterotoksin dan sitotoksin. Ya. Kemudian ini penyakitnya adalah ini. Diare yang asosiasi antibiotik ya. Jadi pada pemakaian antibiotik jangka panjang ya. Jadi di sini
lokasinya hidupnya ini ada di intestinum, di fisil ini habitatnya. Nah, pada penggunaan antibiotik jangka panjang gitu ya, ini akan eh, mengurangi populasi dari mikroorganisme ya, mikroorganisme baik, mikroorganisme flora normal yang ada gitu ya, sehingga keseimbangan di situ terganggu, sehingga ya, jadi kan flora normal itu kan hidup pada kondisi tertentu ya, sesuai dengan kebutuhan optimal bakteri itu tumbuh. Ketika kondisinya itu terganggu ya, kelembabannya, suhunya, artinya kondisi-kondisi ideal habitatnya itu terganggu, maka bakteri ini akan bisa tumbuh banyak, terganggu ataupun justru sebaliknya banyak makanan. Ini yang terjadi nanti di cerita tentang propionibacteri. Ya. Propionibacteri itu yang agak gampang membayangkan. Propionibacteri itu kenapa sampai infeksi menyebabkan akne, karena di situ ada sumbatan. Ya, jadi sebaseanya ya, kelenjar keringat lemak itu terhambat alirannya gitu ya. Harusnya kan keluar tuh ya melalui pori-pori itu kan keluar. Tapi itu terhambat sehingga lemak di situ tumbuh banyak numpuk nih. Akhirnya apa? Propionibacteriumnya tumbuhnya berlebihan, overgrowth, sehingga sampai menyebabkan infeksi. Gitu ya. Jadi itu contoh bagaimana kondisi flora normalnya itu, kondisi ideal itu terganggu sehingga menyebabkan pertumbuhan yang berlebihan. Nah, termasuk juga antibiotik ini, tata laksana antibiotik, pemberian antibiotik jangka panjang itu ya salah satunya ya, dia selain salah banyaknya efek sampingnya, salah satunya adalah itu akan menyebabkan lingkungan ya, lingkungan di di intestinum ya, di usus itu akan terganggu, sehingga divisilnya akan meningkat, infeksinya terjadilah diare. Itu ya, yang menghasilkan spora penyakitnya. Sudah tergambar ya. Nah, kemudian yang lain tadi saya sudah cerita tentang propioni ya, propioni bakteri. Nah, sekarang yang propion, yang non-spora. Yang non-spora ada propioni ya, Adeobacterium, ada Bacteroides ya, Fusobacterium ya, mungkin nanti nggak semuanya kalian ketemu penyakitnya ya. Kemudian ada Peptostreptococcus, ada Veillonella gitu ya, karena memang anaerob ini ya, bersyukurnya kita itu relatif lebih sedikit dibandingkan aerob ya, apa kasus-kasus infeksinya. Nih ya, ini penyakitnya. Pepto itu menyebabkan infeksi orofaring, abses di otak. Kemudian tadi propioni tadi sudah saya ceritakan ya, walaupun di sini rare opportunis ya, tapi ternyata kalau di kasus di Indonesia yang lembab, keringat orang Indonesia kan lebih mudah keluar nih kalau di Indonesia ya, karena kondisi kelembabannya, nah itu memang lebih besar terjadinya. Oke. Nah, ya, ini penyakitnya dan bakterinya. Coba sedikit-sedikit ya, sedikit-sedikit ini kita baca. Ini Clostridium. Clostridium tadi ya, bakteri anaerob berspora, bentuknya batang, gram positif. Nah, ini penyakitnya. Tadi ya sudah saya jelaskan ya, tetanus, botulism, perfringens itu di jaringan di sumuk fossa. Nah, ini penamaan. Kenapa sih? Nah, kalau kalian mau belajar nama, asal usul namanya, tetani, dari tetani ya. Kenapa disebut tetani? Karena eh, gejalanya itu tetani ya. Tetani itu katanya asal katanya dari tension ya, tegang. Gitu ya. Dan itulah yang terjadi gitu ya. Jadi gejalanya adalah ketegangan ototnya, spasme. Kemudian yang tadi yang perfringan ya, perfringan kan yang menyebabkan ini ya, yang banyak ya. Nah, kata Clostridiumnya sendiri ini katanya dari cluster ya. Jadi memang nanti kalau kita lihat di formasinya memang ya mengumpul bakteri ini. Jadi kalau kemarin kalian lihat bakteri itu ada yang pisah-pisah, nah Clostridium ini formasinya memang mengumpul dalam pewarnaan kelihatannya ya. Kemudian ini botulinum, asal katanya dari botulus, sosis gitu ya. Nah, ini awalnya ditemukan kasus ini karena adanya eh, sosis yang nggak dimasak sempurna gitu ya, sehingga terjadi botulism gitu. Divisil ini artinya difficult ya, dari asal katanya ya, karena ini susah ditumbuhkan di lab
Ya, kemudian perfringens ini artinya ya katanya artinya perfringens itu memecah gitu ya. Karena memang menyebabkan apa ya nekrosis jaringan itu sangat hebat ya Clostridium perfringens. Penamaan ya kalau ada yang tertarik. Nanti saya nggak tanya kalian penamaan. Ini asal katanya dari mana itu nggak saya tanya ya, cuma supaya kalian tahu semua nama itu ada asalnya. Ini penyakitnya ya. Tadi ya sudah saya singgung ya. Jadi kalian ngapalinya yang ini aja lah. Ya yang banyak aja. Ya, botulinum ya tadi sudah cerita. Tetani. Dah yang bawah ini jarang sekali ya. Jarang ada gitu ya. Kalau ini disebut ada penyakitnya berarti pernah ada walaupun sangat jarang gitu ya, sangat jarang. Cuma yang sering ini ya. Jadi kalian belajarnya yang sering aja dulu. Difisil, perfringens, septicum, botulinum, tetani ya. Oke. Nah, ini kalau kita lihat secara singkat aja ya, nggak usah terlalu dalam juga kita belajar. Apa sifatnya masing-masing? Nah, ya, dari Clostridium difficile. Ya, kemudian ini Clostridium perfringens. Ya, kemudian dari Clostridium tetani ya, singkatnya tadi sudah saya ceritakan ya. Kemudian ini lebih detailnya ya, difficile. Tadi ya, antibiotik yang diare yang sering dihubungkan dengan antibiotik, penggunaan antibiotik. Gejalanya biasanya diare akut ya 5-10 hari yang diawali karena adanya penggunaan antibiotik ya. Penggunaan antibiotik. Nah, ini antibiotik yang sering disebutkan. Ya, makanya penggunaan antibiotik itu nggak boleh asal. Belum sembuh, kasih antibiotik ya. Datang pasien 7 hari, belum sembuh, kasih lagi. Belum sembuh, kasih lagi. Kita yang harus berpikir, belum sembuh itu bukan berarti antibiotiknya yang kurang. Bisa jadi diagnosisnya yang salah. Tadi, kita kasih infeksi aerob, ternyata bakterinya anaerob, yang nggak sembuh-sembuh gitu ya. Artinya ketika tata laksana itu, dokter itu harus berpikir gitu ya. Jadi nggak boleh seperti robot, kurang tambah gitu ya. Kita harus berpikir dengan segala keilmuan itu. Maka disebutlah ilmu kedokteran itu seni ya, bukan sekedar ya tidak gitu ya, bukan sekedar sebuah algoritma yang berjalan saja, tapi seni gitu ya. Jadi algoritmanya bukan algoritma mesin gitu ya, kanan kiri, kalau ya ini ke sana, kalau iya tidak ya tidak gitu ya. Tapi kita mengolah menggunakan algoritma yang ada itu dengan sebagai sebuah seni dengan ilmu kita. Ini nggak sembuh antibiotik, kalau kata robot antibiotik tambah gitu ya, kata mesin gitu ya. Berarti ini kurang terapinya. Tetapi kita sebagai dokter dengan seni ilmu yang sudah kita pelajari, ketika diberi antibiotik nggak sembuh, waduh jangan-jangan penyebabnya bukan itu, jangan-jangan etiologinya bukan itu. Jangan-jangan pasien nggak diminum obatnya, jangan-jangan pasien salah dosis, jangan-jangan pemakaiannya, durasi pemakaiannya salah, harusnya 2 kali jadi 3 kali, harusnya 2 kali itu pagi malam dengan jarak 12 jam, dia minumnya pagi siang, gitu ya. Artinya bahwa dalam mengevaluasi pasien itu banyak hal yang harus dievaluasi. Nah ini ya, jadi penggunaan dia antibiotik kemudian pasiennya diare gitu. Waduh jangan-jangan ini bisa jadi memang diare karena penyakit, bisa jadi diare karena terapi kita. Ya, tidak selalu juga kalau pasien ada penyakit kemudian jadi diare. Oh, ini pasti karena antibiotik. Enggak juga gitu ya. Maka harus kita evaluasi, tidak ada etiologi yang lain, maka bisa jadi oh ini jangan-jangan karena antibiotik gitu ya. Seperti itu. Tetap harus kita singkirkan kemungkinan-kemungkinan yang lain. Ya, kemudian ada yang lain adalah pseudomembran colitis ya. Jadi bisa menyebabkan colitis kolon, infeksi pada kolon. Ya. Ini lebih berat katanya dari diare karena antibiotik ya. Gejalanya biasanya kram perut ya. Diarenya profuse ya, diarenya profuse itu banyak gitu ya, sering banyak ada profuse ya. Kemudian ada demam. Kemudian adanya plak atau pseudomembran pada jaringan ikat kolon yang dilihat pada kolonoskopi. Tadi ya, kalau kita dokter umum aja kita agak sulit menyebutkan oh ini Clostridium difficile yang sudah sebabkan pseudomembran colitis
Karena ya kita mau sampai mengetahui ada pseudomembrannya itu kalau sudah kolonoskopi. Ini yang tadi disebutkan, diagnosis anaerob itu seringkali tersingkir gitu ya, karena ini. Ya, jadi kalau nanti berpikir ada kolitis, diare, ada salah satu kemungkinan jangan-jangan ini penyebabnya adalah bakteri anaerob juga, karena bisa juga kolitis itu nggak hanya bakteri yang aerob, tapi bisa juga anaerob. Ya, itu Clostridium difficile. Nanti lebih jelasnya tentang penyakit kalian akan ketemu lagi. Ya ini saya hanya menceritakan dari sudut bakterinya ya. Oke. Nanti jangan khawatir, nanti diulang lagi. Jadi kalian sekarang tidak perlu sampai detil paham penyakitnya, tapi ngerti aja ini nih bisa penyakit ini, bisa penyakit ini. Tentang penyakitnya detailnya seperti apa, gimana tata laksana nanti di dok sistem organ ya. Kemudian yang kedua Clostridium perfringens. Ini infeksinya adalah soft tissue infeksi ya, artinya di jaringan lunak ya, artinya di submukosa di mana di situ ada soft tissue. Ya, penyakitnya bisa disebut selulit ya, suppurative myositis, myonekrosis. Ini penyakit-penyakit yang semuanya ada di sekitar situ ya. Jadi kalau kalian belajar histo apa namanya? Epitel, mukosa, nah ini di submukosa. Nah, disitulah letaknya kemungkinan terjadinya infeksi oleh Clostridium perfringens. Sehingga di sini ketemu lah nanti ada formasi terbentuknya gas karena anaerob, sehingga ketika di kulit ini ditekan itu akan terdengar suara krek-krek seperti kresek ya, plastik kresek yang digerakkan dengan krek-krek. Nah, itu namanya krepitasi. Jadi kalau ada krepitasi loh, kok ini ditekan, ada jaringan, ada apa sesuatu kelainan ya di bawah yang terlihat dari kulit gitu ya, ketika ditekan kok bunyi krek-krek. Nah, ini jangan-jangan ada anaerob itu ya. Nah, kemudian ada nekrosis ya. Kemudian ada myonekrosis ya, suppurative myositis berarti infeksi pada ototnya, supurasi ada abses. Ini kok ada infeksi di abses, ada pus, wah ini anaerob. Kita berpikirnya gitu. Ada infeksi, ada abses. Di bawah, kalau di permukaan ada abses, ini kemungkinan aerob, kokus ya, bakteri kokus yang sering menyebabkan infeksi di permukaan. Tapi kalau ini di bawah, ya, di submukosa infeksi itu dan ada abses, kita berpikirnya anaerob. Gitu ya. Nanti ada juga kok abses di permukaan itu ada yang disebabkan oleh dari kokus ya. Streptococcus beta hemolyticus ya, teman-teman kokus, bakteri aerob itu juga menyebabkan abses di permukaan. Kalau ini abses di bawah. Ya. Nah, kemudian selain perfringens itu selain di jaringan juga di gastroenteritis ya, penyakit saluran pencernaan juga, gejalanya bisa keracunan makanan ya. Jadi kalau ada kasus keracunan makanan, ini pasien habis makan sesuatu dalam durasi 24 jam terakhir, kemudian muncul gejala-gejala keracunan makanan ya, diare, muntah, mual gitu ya, sakit kepala, pusing gitu ya. Itu kita curiga itu karena keracunan makanan. Bakteri-bakteri penyebab keracunan makanan diantaranya gitu ya. Tadi ada Clostridium perfringens, nanti ada rotavirus, nanti ada Staphylococcus ya, macam-macam. Ya. Ini perfringens. Kemudian yang berikutnya adalah tetani. Tadi menyebabkan tetanus, ya, baik yang generalized artinya satu infeksinya itu sudah terjadi di seluruh bagian tubuh, ada yang lokal ya di satu organ tertentu ya, di tempat tertentu mungkin hanya di kaki aja, di tangan saja. Gitu. Kemudian ini pada neonatal ya. Neonatal tetanus ini dulu banyak ditemukan ketika pada zaman-zaman dulu pertolongan persalinan itu menggunakan alat yang tidak steril. Nah, kemudian botulism ya. Nah, ini gejalanya ini ada yang mengaitkan dengan adanya apa ya? Karena anaerob ya. Jadi makan makanan kaleng itu kan kondisinya anaerob. Kalau bisa bakteri itu tumbuh di situ gitu ya. Itu adalah bakterinya bakteri anaerob. Gitu. Sehingga kalau kasus keracunan makanan yang kita curigai dari makanan-makanan yang seperti itu, maka ini kecurigaan kita adalah botulism. Paham ya? Kan makanan kaleng, itu kan harusnya udah steril, sudah apa namanya, kondisinya memang tidak memungkinkan untuk tumbuh bakteri gitu ya. Nah, kondisi anaerob. Dan kalau sampai tumbuh bakteri di situ, kemungkinan bakterinya adalah anaerob. Maka kadang
Ada yang menginginkan, biasanya kaleng itu gembung. Kok kaleng itu bisa gembung ya? Kalau makanan yang udah lama itu kalengnya gembung. Kok bisa gembung? Berarti ada gas. Siapa penghasil gas? Itu salah satunya adalah karena proses dari anaerob ini bisa, tapi yang lain juga kan karena fermentasi juga bisa kan menghasilkan gas. Gitu ya. Ya. Oke. Ini Clostridium. Udah ya. Bakteri anaerob berspora ini ya, Clostridium. 4 yang pentingnya divisil, perfringens, tetani, botulism. Ya. Oke. Yang berikutnya anaerob yang tidak berspora. Anaerob yang nggak berspora. Ya. Ini asal kata ya, asal katanya. Ya, nggak usah lah ya asal kata. Nah, ini anaerob yang tidak spora, penyakitnya. Nah, ini udah dari ini yang banyak tadi ya, ini udah dipilih. Berarti yang sering menyebabkan penyakit ya. Di sini ada actinomyces ya, Propionibacterium, Mobiluncus, Lactobacillus, Eubacterium, dan Bifidobacterium. Ini adalah penyakit-penyakit infeksi-infeksinya. Ya, ini relatif lebih ringan dari infeksi yang penghasil spora tadi. Ya. Ini tadi yang sudah saya ceritakan ya, Propionibacterium, akne, karena letaknya di situ, di kulit ya. Kemudian Mobiluncus, ini bakterial vaginosis ya. Jadi pada kasus keseimbangan di vagina itu terganggu ya, maka di situ bakterinya akan bakteri patogen itu akan bisa tumbuh berlebihan. Ya, jadi kalau Mobiluncus ini bukan flora normal. Ya ada yang mengatakan flora normal ya, karena di situ harusnya tapi jumlahnya sedikit, nggak boleh banyak gitu ya. Tapi ternyata pada kondisi tadi ya, kondisi yang tidak uh, kondisi yang berlebihan yang menyebabkan pertumbuhannya itu justru jadi overgrowth, itulah yang terjadi bakterial vaginosis. Ya ini sama ya. Jadi ini sama ya, kondisi-kondisi overgrowth yang terjadi. Ya, kemudian autonomisis ini kalau pada infeksi-infeksi di oral ya, kemudian infeksi di cervicofascial ya, jadi bagian-bagian dalam serviks, torak, abdomen, itu kita curiganya kalau ada anaerob tuh actinomyces. Ya. Ini penyakitnya. Ya, kalau ada anaerob di kepala leher, kita curiganya bakterinya ini. Tadi yang paling banyak adalah yang ya, actinomyces ya. Kemudian kalau di abdominal ini bakterinya ya. Ini kalau kita lihat dari lokasi infeksinya dan ini bakteri penyebabnya ya. Nah, ini kalau ini mau ngeliat dari biar agak gampang ya. Jadi ini warnanya, kalian bacanya ini warnanya propioni, ini warna ungu actinomyces, anaerobik, mobiluncus. Yang satu dulu, mobiluncus ya sebagai anaerob menyebabkan bakterial vaginosis. Propioni tadi akne, tapi ternyata bisa juga opportunic infeksi. Opportunic infeksi itu adalah infeksi yang terjadi ya oportunis ya pada kondisi-kondisi tubuh itu daya tahan tubuhnya menurun, itu istilah oportunis. Tapi ini jarang sekali lah ya. Ini yang paling banyak ya. Jarang disebut oportunis itu karena propioni ya. Kemudian yang banyak nih ya, kokus anaerob ya. Tadi kokus anaerob itu banyak tadi bakterinya bisa menyebabkan infeksi di lokasi-lokasi ini. Artinya ya semua lokasi itu bisa. Tinggal kita nanti pelajari apa sifat dari infeksinya tadi. Ya, actinomyces ini bagian-bagian yang dalam nih, pelvic. Jadi yang di organ-organ, anaerob, torak gitu ya. Itu actinomyces. Oke. Dah. Itu tentang anaerob. Ada yang mau ditanyakan? Ya, jadi memang akan lebih banyak kalian akan ketemu itu yang Clostridium. Nah, kemudian kalau yang tidak berspora ini yang penting kalian tahu penyakit-penyakit ini. Ya. Tahu bakterinya apa aja dan bakteri yang paling banyak ditemukan menyebabkan ya ini ya dan kemudian ini. Oh ya, saya tadi mau menunjukkan ininya ya, beberapa gambar ya. Beberapa gambar saya ambil langsung dari bukunya aja ya. Ada yang mau ditanyakan? Sambil ada yang mau ditanyakan? Ada?
Maaf dokter, izin bertanya. Ya, silakan. Izin bertanya dokter, perkenalkan nama saya Mutiara Cesha. Untuk struktur, tadi kan dokter sempat bilang kalau misalnya faktor virulnya ada struktur dan apa yang dihasilkan. Nah, sedangkan kita tahu nih ada bakteri yang gram positif, gram negatif, dan anaerob sama aerob. Apakah kedua faktor tersebut mempengaruhi jenis obat yang akan dipakai buat bakteri? Dan kalau iya, biasanya yang ditargetkan itu strukturnya terlebih dahulu atau dia berspora atau tidak dan lain-lain seperti obligatori, fakultatif, dan lain-lain. Yang biasanya lebih ditargetkan untuk obat itu yang mana? Itu yang pertama. Terus yang kedua, dari bakteri aerob dan anaerob itu sebenarnya lebih bahaya yang mana, dok? Terima kasih. Hmm. Ya, oke, makasih Mutiara pertanyaannya. Bahaya yang mana? Ya, semua infeksi itu bahaya ya. Karena infeksi kecil pun kita nggak boleh menganggap remeh ya. Semua infeksi kecil itu bisa jadi besar. Infeksi luka aja ya, luka kecil aja kena pisau misalnya. Kalau pasien itu adalah pasien yang daya tahan tubuhnya nggak bagus, dia akan pasti akan berkembang gitu ya. Bisa menjadi besar, menyebar. Infeksi itu sudah sangat berbahaya ketika terjadi sepsis, ya, septikemi, bakteriemi sepsis. Ketika bakteri itu nggak hanya lokal di satu tempat, tapi menyebar di seluruh tubuh. Itu yang kita sebut dengan bakteriemi. Nah, kalau bakteri menyebar itu sudah menyebabkan kondisi yang disertai dengan gejala-gejala, kumpulan gejala-gejala tertentu gitu ya, hemodinamik yang terganggu dan sebagainya, itu yang kita sebut dengan sepsis. Nah, kalau udah sepsis itu yang ya sudah sulit kita untuk mengatasinya gitu ya, karena bakteri udah ke seluruh tubuh. Nah, itu. Jadi kalau berbahaya tidak, walaupun kemudian ya, yang berat, yang ringan ada. Misalnya tadi kan anaerob, kalau masih propioni, akne masih ringan lah ya gitu kan. Ya, akne yang mungkin hanya sifatnya biasanya kosmetik saja ya, nggak kepada sistemik gitu ya. Nah, kalau yang itu contohnya. Tapi kalau anaerobnya yang tadi sampai kering, sampai tetani, sampai tetanus, wah, itu berat. Sama aerob pun, eh, aerob pun gitu ya, misalnya Staphylococcus itu ada yang ringan gitu ya, yang di kulit gitu ya, atau yang Staphylococcus menyebab diare juga ada. Tapi ada juga Staphylococcus yang berat, yang kita sebut dengan Staphylococcal Scalded Skin Syndrome ya, SSS ya. Itu kondisinya berat gitu ya. Jadi berat ringan dua-duanya sama, punya peluang gitu ya, antara aerob dan anaerob. Nah, kemudian karena tadi penyakit, kembali lagi, selain faktor agentnya, bakterinya juga ada faktor hostnya, ya, daya tahan tubuh. Bisa jadi infeksi itu biasanya ringan, ketemu dengan kondisi daya tahan tubuh yang nggak bagus, akan memberat. Bisa jadi ini bisa menjadi berat, tapi karena daya tahan tubuh yang sangat bagus, infeksinya juga tidak memberat. Itu ya kalau kita bicara berat ringan. Kemudian tadi kalau terapi antibiotik, ya, terapi antibiotik kemana ya? Jadi tadi saya sampaikan bahwa dalam patogenesisnya, patogenesis itu bagaimana dari bakteri masuk menyebabkan, mengganggu sistem yang ada di tubuh kita, baik sistem tubuh ataupun secara histologinya, organnya. Itu dua tadi kan. Karena bekerjanya itu mereka itu karena dari bagian kelengkapan strukturnya dan dari sesuatu yang dihasilkan. Nah, terapinya gimana? Ya kalau terapi itu, kalau kita bicara dari mau menemukan obat untuk terapinya gitu ya. Kalau kita mau menemukan, mendevelop obat antibiotik, ya bisa kedua-duanya. Ya, ke anti apa namanya? Antitoksinnya ya, bisa juga dengan menemukan ke bakterinya gitu ya. Yang tadi yang kemarin saya ceritakan, mau kerja di dinding sel, mau kerja di membran, mau kerja di DNA-nya gitu ya. Nah, kalau kita sebagai pengguna antibiotik, sebagai dokter yang menggunakan antibiotik, maka ya pilihan obat yang ada itu ada antitoksin, ada antibiotik gitu ya. Nah, pada kasus-kasus kita bisa mengetahui bahwa ini adalah misalnya tadi tetanus ya, tetanus penyebabnya Clostridium tetani. Kenapa terjadi? Nah, ini yang harus paham juga patogenesis. Kenapa bisa terjadi gejala spasme itu? Ya, itu karena kerja dari toksin yang disebut dengan tetanospasmin. Berarti pasien ini ketika kita dapat kasusnya, pasien ini harus dikasih antitoksin, antitoksin dari tetanus. Ditambah dengan antibiotik.
untuk menginikan apa namanya untuk bisa mengalahkan atau menghilangkan bakterinya gitu. Jadi pilihannya seperti itu ya. Kalau menurut kita ini bukan karena toksinnya gitu ya, tapi karena bakterinya gitu ya. Ya maka kita berikan cukup dengan bakterinya. Dan memang antitoksin itu nggak banyak ya, obat-obat antitoksin yang ditemukan tuh nggak banyak. Yang ada itu tetanus, apa lagi ya toksin dia? Eh, Apalagi ya difteri itu kalau nggak salah ada juga antitoksin karena memang sangat terbatas ya, yang mungkin akan lebih sulit mendevelop antitoksin dibanding antibiotik. Sehingga pilihan kita ya antibiotik, tinggal tadi pilihan antibiotiknya itu menentukannya yang gimana, gitu kan. Nah, bakteri ini yang seperti apa sifatnya? Bakteri gram positif yang nanti kalian kan di farmakologi kan belajar kan macam-macam antibiotik, golongan penisilin, golongan sifalosporin, golongan quinolon, itu kan cara kerjanya kan masing-masing. Nah, kita harus paham mana yang untuk anaerob gitu kan. Maka anaerob pilihlah antibiotik yang itu. Jadi banyak hal yang menjadi pertimbangan dalam memilih antibiotik. Itu. Gitu ya, Mutiara ya. Nanti kalau masih kurang jelas nanti bisa uh, ditanyakan lagi ya. Ini saya tadi mau ini sumber buku yang saya pakai ya. Maksud saya pakai ini biar saya baca ini kalian juga nanti baca ini lebih lebih mudah. Nanti jangan saya pakai apa, kalian pakai apa, nanti di ujiannya nggak ketemu. Tapi yang saya keluarkan ujian itu nggak semua dari sini ya. Pokoknya poin-poin besarnya tadi yang sudah saya sampaikan ya, nggak yang nyelip-nyelip banget gitu ya. Ini tadi saya mau cerita, nah ini Clostridium ya. Ini adalah gambaran pewarnaan gram, bentuknya batang, gram positif. Ya. Nah, tapi yang gram negatif ini curiga juga, ini juga tetanus gitu ya, karena eh, apa bisa jadi ini yang tidak terwarnai gitu ya. Tapi ya sama lah seperti kemarin. Jadi memang kita nggak cukup hanya dengan gram aja satu-satunya indikasi. Tapi kalau ketika dapat ini, pasti dokter itu sudah tahu ini tetanus. Kemudian gramnya dapat ini, walaupun pewarnaannya ada yang ungu, ada yang nggak ungu, ya kita udah bisa yakin ini tetanus. Gitu ya, walaupun nggak bagus banget gitu ya ininya hasil pewarnaan gramnya. Ini batang. Ya. Kemudian tadi klaster ya. Jadi di ngumpul gitulah ya. Formasi yang terbentuk ini mengumpul. Ya. Ini, nah kemudian ini yang selulitis ya. Clostridium perfringens ya menyebabkan infeksi. Ini selulit. Jadi kalau kelihatan di luarnya udah begini, ini sebenarnya infeksinya awalnya di bawah ya di jaringan, tapi kemudian menyebar terus sehingga kelihatan bukan dari luar ke dalam gitu ya penyebarannya gitu ya. Nah, tampak selulit seperti ini. Nah, ini kalau tadi yang saya sebutnya krepitasi. Jadi ini kalau sampai udah ada absesnya ini akan bau. Nah, ini kalau dipencet krepitasi ya di permukaannya. Jadi krepitasinya nggak seperti kresek amat sih dengernya yang kresek nggak juga sekencang itu. Ini yang tetanus ya. Ini gejala spasmenya. Istilah tetanus nanti macam-macam. Ada opistotonus ya. Opistotonus itu kalau yang begini ya. Ini di apa namanya di abdomen dan toraknya melengkung itu namanya opistotonus. Kalau yang wajah ini namanya risus sardonicus ya, risus sardonicus. Jadi nyengir tapi ini bukan nyengir yang bercanda ya, ya memang begini karena spasmenya ya. Ini gejala dari Clostridium tetani, spasma. Kerjanya spasma ini karena apa ya? Karena apa namanya toksin yang dihasilkan ya. Ini botulism tadi ya. Nah, ini cerita botulism ya, jus wortel ya, jus wortel yang terkontaminasi. Ini ceritanya ya, bahwa tadi kan eh, apa namanya dari makanan ya. Tapi gejalanya gejala botulism. Gejala botulism itu tadi sudah saya jelaskan ya. Nggak selalu itu terkait dengan gejala mual muntah diare gitu ya. Tapi di sini ada gejala juga terkait dengan neurologisnya. Ya, gejala dari botulism. Itu yang membedakan dengan gejala keracunan makanan lainnya. Ya, kemudian mana lagi gambar? Nah, ini.
Ya, sama kurang lebih ya, semuanya gram positif. Jadi kalau dari gramnya aja kita nggak bisa ngebedain ya. Cuma ini tadi sporanya ya. Ini jadi spora ini nanti ada pewarnaannya khusus. Kalau dengan gram aja nggak bisa lihat spora. Ya tadi yang atas tadi ya kan nggak kelihatan tuh sporanya. Ini dengan pewarnaan spora khusus ini kelihatan sporanya. Ya, ini. Nah, ini menggambarkan bahwa ya gejala mionekrosis artinya di permukaannya kan nggak kelihatan ya. Tapi kalau kita lihat di bagian submukosanya nah kelihatan ada nekrosis di sini. Ini menggambarkan anaerob. Ini di permukaannya kan baik-baik aja nih, intak ya, halus nggak ada kelainan. Ya, oke. Kemudian ini dari yang non spora ya tadi ceritanya macam bakterinya. Nah, ini jadi kalau dari gram ya agak beda. Ya kurang lebih sama sih sebenarnya ya. Sama-sama batang kalau yang batang gitu ya. Ini batang sama. Cuma kalau dengan pewarnaan spora nggak akan dapat spora. Ini bukan dengan pewarnaan gram ini jaringan. Ini. Nah, kalau kita ngeliat ini aja kita nggak dengar ceritanya dari pasien kita duga oh ini mah cuma luka biasa. Tapi kalau kita lihat ini ada abses di bawahnya. Dan ini akibat dari mungkin dari prosedur di oral ya, gigi gitu ya, trauma di oral. Ya, ini kalau kita lihat di dalamnya itu abses itu. Ya, jadi kalau kan dilihat oh itu luka biasa, tapi kalau kita cerita anamnesis lebih lanjut pasti pasien akan bercerita itu dari dalam ada apa, bengkak dan sebagainya yang menandakan itu adanya suatu abses. Ya, tadi oh ini di oral. Kita langsung berpikirnya secara epidemiologi yang banyak ditemukan oral tadi apa ya? Actinomycosis. Oh ini jangan-jangan actinomycosis anaerob gitu ya. Jadi tadi saya gambarkan lokasi ini adalah untuk supaya dokter itu kan harus punya preferensi juga nih. Preferensinya harus ini kalau di sini anaerob apa ya gitu. Nah, inilah secara teorinya gitu ya. Jadi kalau misalnya di cerebral anaerob bisa actinomyces bisa anaerob lainnya yang kokus gitu ya. Kalau di torak, di abdomen, torak iya, abdomen iya, oh ini actinomycosis. Jadi itulah seninya kita menebak itu berdasar teori. Kenapa muncul teori ini? Ini berdasar kejadian yang banyak ditemukan. Itu ya. Kemudian mana lagi? Ini apa ini? Ini di gigi ya, nggak usah ya. Nah, ini gram stain dari mobilunkus ya, tadi anaerob ya, mobilunkus yang ada di vagina. Ya, jadi mobilunkus tuh bengkok, batang bengkok ya. Jadi nggak batang, walaupun disebutnya tadi batang, tapi ini batangnya bengkok. Nah, curve. Nah, hasil pewarnaan gram negatif. Ini propioni juga batang bengkok. Propionibacterium bakterium. Cuma misalnya ya, oh propion ini akne, propion ini bukan ya. Udah deh saya geram. Nah, nanti kalian ketemu di klinis. Nggak selalu semua itu harus sampai pemeriksaan lab. Bisa jadi dengan pemeriksaan klinis saja sudah sangat jelas, ya nggak usah jauh-jauh dibawa ke lab itu untuk menegakkan diagnosis akne. Karena di klinis saja sudah sangat jelas. Walaupun di gram juga bisa, tapi kan tadi tidak selalu. Karena namanya pemeriksaan penunjang. Diperlukan jika dilakukan jika diperlukan ya. Ini Bacteroides ya. Ini yang negatif ya. Oke, jadi kalau gini aja kita dikasih preparat gini aja kan kita nggak bisa ini apa gitu. Gram negatif, tapi kalau kita dapat histori ini anaerob, infeksinya seperti ini, oh ini bisa jadi ini anaerob. Ya. Karena kalau gram negatif aja banyak sekali, yang aerob pun banyak. Ya, oke, ini abses nih, abses karena Bacteroides. Ya, di dalam itu. Ini infeksi lainnya. Dah, ada yang mau ditanyakan lagi? Bakteri Izin apa? bertanya. Ya, terakhir ya. Satu lagi nih. Nanti kalau ada lagi nanti disimpan dulu. Silakan. Siapa? Askia. Ya, baik dokter. Saya izin bertanya, apakah bakteri anaerob obligat itu dapat menginfeksi manusia, sedangkan setiap sel jaringan manusia itu memerlukan oksigen? Terima kasih, dok.
Apakah anaerob bisa menginfeksi manusia? Buktinya Izin bisa. dok. Gimana, Untuk gimana? yang obligat dok. Oh, yang obligat. Apakah bakteri obligat itu bisa menginfeksi manusia? Karena manusia itu pasti ada oksigen. Ada nggak kondisi di mana nggak ada oksigen? Ada nggak kira-kira? Di tubuh kita pada kondisi itu tidak ada oksigen. Coba kita lihat ya. Contoh bakteri obligat anaerob apa? Ayo, coba dicari. Bakteri obligat anaerob. Nah, kita lihat dari sini ya. Nah, lihat lagi dari sini ya. Berarti kita harus coba melihat apakah bakteri-bakteri penyebab penyakit ini ada yang obligat. Nah, kalau ada yang obligat berarti terjawab lah. Kita lihat dari Clostridium-nya. Oh, kita dari ini aja deh. Yang memang hmm, yang banyak di sini. Kalau yang spora ya, kalau yang spora tadi kan sporanya saja itu kan bisa ya, bisa apa namanya tumbuh menjadi bakteri itu. Kita lihat di sini ya, sifat bakteri anaerob. Memang kalau di textbook ketika membahas penyakit memang tidak disebutkan ya. Coba kita lihat ya. Pertanyaannya sangat bagus. Obligat gitu. Gimana caranya? Coba kita lihat. Karena kadang kita juga kalau di ininya nggak sampai menghafal mana yang obligat. Ini actinomyces fakultatif ya. Nah, coba ya. Biasanya kita ngapal ya anaerob anaerob gitu ya. Kita udah nggak perlu tahu lagi dia obligat atau fakultatif secara teorinya ya. Ini fakultatif ya. Mobilunkus ini obligat. Nah, ini mobilunkus ini obligat anaerob disebutnya. Mobilunkus ini, nah kita baca nih ya. Eh, tumbuhnya sulit ya, jadi nggak gampang tumbuh di luar gitu ya. Fastidious, kemudian growing slowly. Kemudian, nah ada mobilunkus itu ada dua spesies, yang curtisii ini jarang ditemukan di vagina, tetapi ditemukan pada vaginosis bakterial. Ya, jadi di vaginanya nggak ada sebagai flora normal, sehingga ini nggak tahu, belum diketahui ya habitatnya itu sebenarnya di mana. Tapi ketika di kasus-kasus pasien bakterial vaginosis atau vaginitis ternyata diperiksa ada mobilunkus ini, gitu. Ya, artinya bahwa kondisi vagina itu anaerob nggak tuh kira-kira? Nggak juga anaerob sekali lah ya. Tetapi di situ ternyata bakteri ini akan tumbuh banyak ya ditemukan pada kasus vaginosis gitu ya. Tetapi di sini sebut nih patogenesisnya nggak jelas gitu ya. Pokoknya memang di kedokteran ini kalau yang belum tahu tuh unclear gitu aja. Nah, ya seperti itu. Bisa jadi tadi kok bisa si vaginosis itu si mobilunkus itu bisa ada hidup di vagina gimana? Nah ini yang masuk dalam unclear ya. Kita lihat lagi ya. Kemudian di bifidobacterium nggak disebutkan ya. Yang kokus ini juga nggak disebutkan ya. Apakah propioni ini nggak disebutkan juga obligat atau apa fakultatifnya ya. Oke, mungkin nanti kita harus mempelajari lebih lanjut ke biologi ya, karena memang kalau secara memang secara teori di kedokterannya kita nggak sampai sedalam itu, yang mana yang nggak harus sampai hafal ini obligat ini fakultatif, pokoknya kita tahu aja ini anaerob gitu ya, gitu seperti itu. Kemudian ini kita coba yang clostridium ya, ada nggak yang obligat? Tadi di situ ada mobilunkus ya.
Kita coba yang Clostridium. Ada nggak yang obligat? Kita mulai dari divisil. Nah, divisil. Epidemiologi. Anaerob. Di sini nggak disebut juga obligat atau fakultatif, nggak disebutkan ya. Kemudian yang berikutnya papringens, gram positif. Ini juga nggak disebutkan ya. Kemudian yang berikutnya adalah buat tetani ya, tetani, spora. Nah, Clostridium tetani ini sulit untuk ditumbuhkan karena sangat sensitif terhadap oksigen. Nah, nggak disebutkan. Artinya masih bisa ya, kemungkinan ini aerotoleran, gitu ya, tetani. Seperti itu ya. Jadi memang kalau kita lihat dari beberapa sampel ini ya tidak selalu disebutkan di sini itu obligat atau fakultatif ya. Cuma kalau yang fakultatif ada kita temukan tadi. Yang obligat kita temukan satu tadi Mobilunkus, tetapi tadi Mobilunkus pun disebutkan di situ masih unclear gitu ya patogenesisnya. Dia asalnya dari mana? Karena di flora normal juga nggak ditemukan tadi disebutkan. Nah, kalau yang fakultatif dan aerotoleran kita masih bisa ini ya secara logisnya masih bisa ya karena ada jaringan itu mungkin oksigennya lebih sedikit dari tempat lain gitu ya. Karena memang kan terus gini, bakteri ini sifatnya ekstraseluler. Ekstraseluler itu bisa intravaskuler, bisa intersisial. Nah, bakteri-bakteri anaerob ini bisa hidup di intersisial gitu ya ekstraselulernya. Bisa jadi di kondisi intersisial itu yang kita juga mungkin gitu ya. Kita duga juga karena kalau yang oksigennya banyak itu kan pasti yang di sel. Sel itu kan pasti dapat oksigen. Di vaskuler juga pasti dapat oksigen. Tapi di intersisial itu mungkin ada lokasi-lokasi yang memang di situ oksigennya minim ya, minimal. Seperti sehingga tadi memungkinkan bakteri anaerob tumbuh. Gitu ya. Oke, terima kasih pertanyaan. Terima kasih, Dok. Ya, ya. Oke, itu ya, cukup ya. Nanti kita ketemu lagi, disambung lagi di kuliah saya berikutnya. Kalau masih ada pertanyaan nanti bisa disampaikan pada kuliah berikutnya. Oke, saya cukupkan ya. Terima kasih. Saya Iri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.